Makanya saya nggak heran kalau ada di antara umat Tuhan, jemaat, pendeta, tak bisa mengampuni padahal Tuhan sudah mau datang. Saya mengheran, saudara nggak akan pernah ke sorga. Nggak usah cerita saudara. Sorga itu tidak tempatnya orang yang kepahitan hati. Kalau Anda bisa masuk ke sana, diturunkan saudara nanti. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami dapat berserah kepada Tuhan. Hanya Engkaulah penolong kami. Tidak ada yang lain yang mampu menolong kami tepat pada waktunya. Kecuali pribadi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau sampai sore hari ini kami mendapat kasih sayang dan perhatian Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, yang penuh cinta untuk menyelamatkan kami. Karena kami tahu kami sedang berada pada masa-masa yang paling sukar. Tapi pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tolonglah kami seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali tilik dari sorga. Semua kebutuhan kami biar semua terpenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Mari kami butuh akan firman-Mu. Urapilah kami supaya belenggu dosa dihancurkan. Segala kuasa-kuasa tabiat daging dipatahkan. Dan pekerjaan setan ditaklukkan dalam kuasa nama Yesus. Dan semua umat-Mu yang boleh hadir pada sore hari ini keberkatan oleh Tuhan. Sekali lagi Engkau gunakan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Salam. Kita patut bersyukur kalau sampai sore hari ini kita masih mendapat kemurahan dari Tuhan. Sehingga saya dan saudara boleh ada sebagaimana adanya karena anugerah Tuhan. Ya, Dialah yang memberikan perpanjangan umur, ya, Dialah yang memberikan kesehatan, sehingga saya dan saudara boleh ada dalam ibadah ini. Tentu saya rindu menyapa seluruh umat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun juga melalui media-media yang masih bisa digunakan untuk umat Tuhan dimanapun berada dapat mengikuti ibadah ini. Tentu merupakan kasih karunia kalau saya dan saudara sudah boleh beribadah semacam ini. Walaupun dengan harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, tentu kita sadari segala sesuatunya belum normal, saudara. Ya, belum normal. Ya, tentu karena belum normal, kita harus tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan. Ya, terutama yang yang harus kita jaga. Ya, tentu jemaat Tuhan harus memakai masker, menjaga jarak, sekaligus ya harus rajin cuci tangan dan hal-hal lain yang sangat dibutuhkan untuk kita patuhi sehingga kita dapat beribadah. Ya, tentu ya sekali lagi ya suasananya memang belum normal, saudara. Maka kita tetap waspada. Ya. Dan beberapa kali ibadah kita uji coba saya melihat, puji Tuhan, jemaat sudah bisa menuruti sehingga sampai hari ini dari jumlah yang sedikit sampai jumlah yang banyak, jemaat Tuhan ya kalau di Tanjung Uban ini masih memungkinkan kita. Tambah pun masih orangnya masih memungkinkan, saudara.
di kanan saya, di kiri saya masih memungkinkan untuk ditambah, ya. Masih sangat berbeda dengan gereja kita di di Baloi, saudara, ya. Sehingga sampai sekarang pun untuk ibadah di sana harus mendaftar dulu. Kalau nggak mendaftar nggak ada bangkunya, saudara. Tak ada tempatnya. Tadi pagi banyak yang harus pulang tanpa dapat mengikuti ibadah, saudara, karena tidak mencukupi, ya, tempat yang kita siapkan, saudara, karena harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, tapi tentu di sini mendapat karunia yang lebih lagi dibuat Tuhan. Ya, amin. Saudara masih bisa, dari jumlah yang ada ini masih bisa tambah lagi. Ya, jadi hanya cumanya yang manula, ya tentu yang sudah lebih tua, jauh lebih tua, atau ada penyakit bawaan atau yang sedang sakit, ya kita harapkan untuk ibadah di rumah dan dapat mengikuti live streaming dari Batam yang bobot firman-Nya tidak kurang, saudara. Haleluya. Ya, kalau di kota Medan sampai hari ini belum bisa, saudara, ya, karena masih begitu kencang pertambahan, ya. Tentu saudara kita harus sabar, ya, dan saudara-saudara kita di sana juga harus sabar menanti kesempatan yang sama dengan kita di tempat ini. Ya, sekali lagi berkat doa kita semua, kami masih bisa melayani saudara. Ya, ini anugerah Tuhan, saudara, kemurahan Tuhan. Ya, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, terutama pelayan-pelayan yang juga berada di altar ini, ya. Tentu kita semua ada karena anugerah Tuhan. Ya. Dan kita tetap berdoa, bukan hanya kita, termasuk saudara-saudara kita, anak-anak kita yang juga melayani lewat, yaitu tamborin dan lain-lain, ya, supaya Tuhan proteksi semua dengan pertolongan Tuhan, ya. Makanya saya sangat bersyukur, masih beda sekali dengan gereja kita di Batu Haji, ya. Hampir 100% jemaat bisa beribadah, saudara, ya, karena ruangannya besar, saudara. Karena gereja kita di sana sebenarnya mampu menampung 2000, ya. Kalau dibuka kanan dan kiri itu mampu menampung 2000, ya. Tapi tentu saudara, kehadiran jemaat karena di COVID ini, ya, kita harus atur sedemikian rupa, maka masih juga bisa menampung saudara-saudara kita yang lain, ya, walaupun penuh masih bisa menampung sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tentu lebih kita bangga karena kita diberikan Tuhan firman-Nya. Amin. Senang gak dikasih firman? Ya. Kalau tak ada firman, saya mau katakan berarti Tuhan tidak hadir. Karena Tuhan itu adalah firman. Firman itulah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau merasakan kehadiran Tuhan, tentu kita harus merasakan kehadiran firman Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka salah satu bukti kehadirannya ada firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sungguh satu anugerah kalau saya sampai hari ini dan saudara boleh mendengar firman Tuhan. Dan tentu tujuan khotbah saya sore hari ini
berkaitan dengan tema yang sudah saya sampaikan melalui brosur kita. Ya. Saya beri tema, saudara, yang dikutip dari Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 21. Ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tujuan khotbah saya agar seluruh jemaat Tuhan mempergunakan kesempatan selagi masih Tuhan kasih waktu untuk dipulihkan. Kalau kita baca dari ayat ini, ada satu ketentuan yang tidak bisa tidak, yaitu Kristus harus tinggal di sorga. Ini alasan terpenting kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang. Belum mengakhiri zaman kemurahan. Dengan kata lain, belum mengakhiri zaman Roh Kudus. Dan dia harus tinggal di sorga. Alasannya adalah sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak akan datang sebelum segala sesuatu mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Mungkin saudara bertanya, pemulihan segala sesuatu ini soal apa? Soal apa kita yang sangat perlu dipulihkan supaya Tuhan datang? Apakah ini pemulihan jasmani? Saya mau katakan yang Tuhan mau di sini, yang disebut pemulihan segala sesuatu, adalah berbicara pemulihan rohani kita sampai masuk kepada puncak rencana Tuhan. Kalau disebut pemulihan segala sesuatu berarti artinya sampai semuanya sempurna. Tuhan belum bisa datang sebelum dia temukan gereja Tuhan berada di dalam pemulihan sampai menuju kesempurnaan. Saya seringkali berbicara tentang gereja Tuhan adalah mempelai perempuan Tuhan. Sampai mempelai perempuan Tuhan sudah siap setia, barulah Tuhan turun untuk menjemput gerejanya. Selama belum Tuhan temukan gereja yang siap sedia, Tuhan tetap menunda hari kedatangannya. Mungkin saudara berkata, baguslah Pak Pendeta, kalau Tuhan masih menunda kedatangannya. Saya mau katakan, terlalu besar resikonya kalau Tuhan menunda kedatangannya.
manusia yang hidup di seluruh dunia, kalau Tuhan perlambat kedatangannya, Alkitab mencatat seorang pun tidak akan ada yang selamat. Andai kata Tuhan mengulur waktu, jangan kira tak ada resikonya. Terlalu berat resikonya kalau Tuhan tidak mempersingkat hari kedatangannya. Dalam Matius 24 ayat 22. Sekali lagi saya katakan Matius pasal 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Sekali lagi, dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi semua yang hidup terancam keselamatannya kalau Tuhan perlambat kedatangannya. Kenapa kalau Tuhan perlambat kedatangannya? Segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi kalau disebut segala yang hidup, ini termasuk orang percaya loh. Ya. Tuhan ini tidak berbicara hanya untuk umum ini, enggak. Tapi Tuhan sedang berbicara betapa terancamnya segala yang hidup andai kata Tuhan tidak persingkat hari kedatangannya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu hampir tidak ada yang kuat, yang mampu bertahan menghadapi akhir zaman ini kalau Tuhan tidak segera datang untuk menyingkirkan kita. Karena akhir zaman ini adalah zaman rontoknya manusia. Zaman akhir ini merupakan zaman rontoknya kerohanian manusia. Maka sampai ada peringatan dari Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tentu tidak gampang untuk bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Kenapa saudara? Tidak gampang untuk bertahan sampai kesudahannya. Karena Tuhan tahu kondisi rohani manusia di akhir zaman ternyata terlalu banyak dipengaruhi oleh dinginnya rohani. Jadi kalau saudara masih semangat hari ini menyanyi, memuji, mendengar firman, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, saya mau katakan, itu keuntunganmu sendiri. Saya seringkali mengatakan kepada jemaat, kepada Mbak Tuhan, jangan jual mahal atas keselamatanmu. Kalau saya dan saudara beribadah, kalau saya dan saudara bisa melayani Tuhan, kalau saya dan saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan, ini bukan untuk keuntungan Tuhan, keuntungan kita semua. Amin. Haleluya. Sampai Paulus mengerti itu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna untuk sekarang
sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau sudah dibuka peluang ibadah semacam ini anugerah Tuhan. Haleluya. Anugerah. Kalau masalah was-was, semua kita was-was. Kalau seizin Tuhan, mau 10 lapis pun, apa namanya? Masker itu, kalau diizinkan Tuhan, Anda kena, pasti kena. Apakah perawat-perawat, dokter-dokter itu tidak pakai alat-alat kelengkapan? Mereka pakai, saudara. Tapi kok ada yang tembus? Ada yang mati? Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada dunia. Kemampuan manusia untuk membatasi dirinya, untuk memproteksi dirinya, tidak sesempurna Tuhan memproteksi hidupnya. Amin. Tidak sesempurna Tuhan memproteksi kita. Saudara aja nggak bisa lihat virus itu. Kira-kira Tuhan bisa lihat nggak? Bisa. Mata Tuhan lebih hebat dari mikroskop. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, semua anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, di zaman akhir ini, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Tapi saya katakan tidak gampang bisa bertahan di hari-hari semacam ini. Sebab apa, saudara? Sebab di dalam ayat 12, dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Persoalan yang seringkali membuat manusia tidak mampu bertahan adalah karena kasihnya menjadi dingin. Jadi kita akan tetap bertahan untuk berhadapan dengan zaman akhir ini kalau kasih saudara tetap hangat. Cinta akan Tuhan itu tetap berkobar-kobar. Ini yang bisa membuat kita bertahan. Ini yang membuat kita bisa menyala-nyala di dalam Tuhan. COVID-19 ini belum tahunan, saudara ya. Masih bulanan. Tapi sudah terlalu banyak merontokkan iman banyak orang. Tapi juga banyak membangunkan orang. Ada yang bangun, ada yang rontok. Bagi orang yang mengerti, Tuhan belum datang kali yang kedua, karena sedang mempersiapkan gereja untuk dipulihkan. Bagi yang nangkap, bagi yang ngerti, justru membangunkan hidupnya. Oh, ini kesempatan. Makanya beberapa negara yang mengalami dampak COVID ini, terjadi suatu kebangunan rohani. Tapi beberapa daerah, saudara,
justru mengalami suatu kemerosan dan rohani yang amat dalam. Saya harap biarlah COVID-19 ini justru membuat kita mengalami kebangunan rohani. Haleluya. Kesempatan bagi kita untuk melihat Tuhan itu membuat perbedaan. Kesempatan bagi kita untuk melihat kasih Tuhan yang begitu dalam akan kita. Kasih yang memberi pengampunan. Kasih yang mau menyucikan kita. Kasih yang membaharui pengikutan kita. Kasih yang membaharui motivasi pengikutan kita kepada Tuhan. Semua orang yang mengikuti Tuhan dengan kekuatan daging, dengan daya tarik daging pasti rontok semua. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan karena daya tarik, karena kita menyadari kita dikasihi Tuhan. Kita diampuni Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dengan pengorbanan yang mahal. Saya yakin Tuhan akan membuat kita memiliki api sukacita yang luar biasa. Kalau selama ini kita beribadah hanya karena kekuatan daya tarik dunia dan daya tarik daging, pasti rontok. Rontok. Tapi kalau daya tarik yang membawa saya dan saudara, karena kita mengenal kasih Tuhan, pasti makin bergairah. Bukankah Kitab Kidung Agung berkata, api cintanya Tuhan itu tidak terpadamkan? Takkan terpadamkan. Kalau bukan api cinta Tuhan, itu akan padam, saudara. Ya. Tapi kalau api cintanya Tuhan, itu nggak akan pernah padam. Dalam Kitab Kidung Agung, pasal 8, itu begitu tegas Alkitab mengingatkan kita. Bahwa api cintanya Tuhan itu betul-betul membawa saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Maka di sini perikopnya, cinta kuat seperti maut. Saking kuatnya digambarkan seperti maut. Ya. Maka di sini disebut ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Api kasih itu, api cintanya Tuhan itu takkan bisa padam. Di sini dikatakan sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, tidak mampu menggeser. Kekuatan cinta kepada Tuhan. Karena kita menyadari cinta Tuhan itu luar biasa. Saya mau katakan tak ada yang dapat menggeser kita. Tapi kalau kekuatannya kekuatan daging,
ibadah dengan kekuatan daging. Ibadah karena melihat orang lain. Ibadah karena ingin mendapat pujian orang lain. Saya mau katakan pasti rontok ketika berhadapan dengan zaman akhir. Tak usahkan jemaat, kami aja para pelayan hamba Tuhan bisa rontok kalau ibadah dan melayani karena melihat situasi. Pasti rontok. Sebab tidak ada kekuatan cinta di dalamnya. Tapi jangan lupa saudara, cinta saudara akan diuji. Apakah saudara beribadah karena mengasihi Tuhan? Akan diuji justru pada zaman akhir ini. Saya paling senang dengan lagu itu. Memang lagu itu satu pertanyaan. Apakah kau melayani dengan kasih? Apakah kau memberi dengan kasih? Andai kata dibuat pertanyaan lagi, apakah kau beribadah dengan kasih? Hanya dengan kekuatan kasih kita nggak rontok. Kalau nggak dengan kekuatan cintanya Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube sekarang perdebatan antara banyak teman-teman yang mengatakan hari-hari ini nanti pendeta digantikan dengan robot. Saya senyum saja karena nggak ngerti Alkitab itu. Robot tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu hanya orang separoh hang itu. Menggantikan istri dengan robot. Walaupun dibuat secantik apapun. Namanya robot tidak akan pernah tahu artinya cinta. Kira-kira ibu-ibu mau nggak digantikan suamimu, suami robot? Robot nggak punya perasaan. Jadi waktu dibahas itu saya ketawa aja. Kalau orang yang ngerti firman Tuhan, kenapa Tuhan memilih manusia untuk melayaninya? Karena manusia memiliki kasih. Karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Ada karakter di dalamnya. Salah satu karakter yang dimiliki oleh manusia dari Tuhan sebenarnya yang tidak boleh dilenyapkan adalah kasih. Perasaan mengasihi. Itu tidak bisa lenyap. Dan jangan lupa, hanya setan yang ingin merampas itu. Hanya kalau ada suami-suami tidak mengasihi istrinya, karena dirampas setan cintanya. Kalau ada istri-istri tidak mengasihi suaminya, karena dia beri kesempatan bagi iblis mengacaukan hidupnya. Pada dasarnya saudara, itu sifat Tuhan. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih.
Dan Allah yang mengasihi itu, Yesus yang mengasihi itu, digambarkan dengan Adam yang pertama. Sebenarnya, Adam bisa saja mengelak untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bisa. Karena Alkitab mencatat Adam gak pernah tergoda. Yang tergoda itu Hawa. Tapi kalau Adam tidak ikut makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia akan terpisah dari istrinya. Tapi dia mau menanggung risiko. Asal bisa tetap bersama dengan istrinya. Ketika Hawa memberikan kepada Adam, dia ikut memakannya. Supaya senasib dengan istrinya. Sebenarnya itu adalah menggambarkan bagaimana Yesus Kristus dalam pengorbanannya. Yesus bisa mengelak. Tapi karena cintanya, dia ingin menunjukkan kasih yang ada padanya, yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk tidak kehilangan kita. Bagaikan Adam yang pertama untuk tidak kehilangan istrinya. Dia rela makan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Dia rela Yesus tidak berdosa, tapi dijadikan menjadi dosa. Agar saya dan saudara tetap menjadi miliknya. Kekuatan cinta itu luar biasa. Tak ada yang bisa memadamkannya. Karena Allah itu adalah kasih. Dosa manusia tidak bisa memadamkan cintanya Tuhan. Dia rela bayar apa saja. Asal tetap bisa menunjukkan kasihnya kepada manusia. Aku mengasihi kamu. Saudara, kita akan jatuh pada musim dingin. Kalau kita tidak memiliki kehangatan cinta. Tapi kehangatan cinta tidak bisa dipadamkan oleh air. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Jadi artinya cinta itu nggak bisa bergeser. Apapun yang terjadi, Tuhan rela membayarnya. Karena kasihnya, mati pun dia mau. Karena kasihnya, dia turun. Dia merendahkan diri. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia mengosongkan dirinya. Maka saudara, kalau kita belajar tentang cinta, tentang kasih,
itu berbicara kerelaan yang paling dalam. Bukan saja kerelaan menderita, kerelaan sampai mengosongkan diri. Makanya kalau kita bicara praktek mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, ada kalanya kita harus praktekkan sampai kita mengosongkan diri. Membuktikan kita mengasihi. Kita rela membuat diri kita ini bagaikan hampa. Kosong, nol. Kalau udah jadi kosong, saudaraku, tidak punya nilai. Kenapa seringkali kita tidak mampu mengasihi orang lain dengan pengorbanan? Karena kita mempertahankan nilai kita. Misalkan kalau kita dituntut berkorban, seringkali kita masih berkata, kan bukan saya yang salah. Kita dituntut memberi pengampunan. Tapi seringkali kita berkatakan bukan aku yang salah. Dia yang salah kok. Tapi kalau kita berbicara kasih, salah atau tidak salah, kita harus punya kerelaan. Orang lain minta ampun atau tidak minta ampun, kita harus berkata, aku mengampuni engkau. Karena aku mengasihi engkau. Kurang amin ini. Kalau saudara tetap menuntut Anda punya nilai. Misalkan suami lah. Saya kan suami. Maunya dia kan istri. Maunya dia datang merangkak. Bila penting tiarap. Kalau itu tuntutanmu, Anda tidak akan pernah bisa mempraktekkan kasihmu. Yesus tidak pernah bersalah, tidak berdosa. Kalau dia tuntut kebenarannya, dia pertahankan kebenarannya, dia pertahankan siapa dirinya. Tapi saudara, dia kosongkan. Dia rela dijadikan menjadi dosa. Makanya saya nggak heran kalau ada di antara umat Tuhan, jemaat, pendeta, tak bisa mengampuni padahal Tuhan sudah mau datang. Saya mengheran, saudara nggak akan pernah ke sorga. Nggak usah cerita saudara. Sorga itu tidak tempatnya orang yang kepahitan hati. Kalau Anda bisa masuk ke sana, diturunkan saudara nanti. Kira-kira gimana? Agak keras sedikit ya. Ini Tuhan sudah mau datang loh. Belum yakin saudara Tuhan mau datang. Sudah lihat COVID-19 ini. Ini masih uji cobanya. Belum puncaknya. Yang mati masih 500 ribuan. Tapi kalau kitab Wahyu digenapi, tahap pertama aja yang mati 1/4 penduduk dunia. Sekarang berapa miliar? Hampir mencapai 7 miliar. Kalau mati 1/4 kira-kira berapa? Jadi ini masih tes. Tes untuk melihat maut.
Supaya apa? Adakah takutmu akan Tuhan? Melihat kematian-kematian di mana-mana? Adakah hati yang mau bertobat? Adakah hati yang mau mengasihi? Adakah hati yang mau mengampuni? Melihat maut ada di mana-mana. Sekali lagi, jangan pertahankan identitasmu. Mau suamimu salah 100 kali pun, tetap katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan kasih untuk mampu menerimanya. Kalau enggak, saudara, saya mau katakan, kalau saudara pertahankan kebaikanmu, memang betul kita baik. Apakah Yesus tidak baik? Apakah Yesus tidak kudus? Apakah Yesus tidak benar? Rela berkorban, dijadikan menjadi dosa. Jadi bicara tentang pengampunan bukan berbicara tentang kebaikan dan lain-lain yang harus kita pertahankan. Berbicara pengampunan, berbicara kasih adalah berbicara kita dimampukan Tuhan untuk memberi korban demi orang lain. Haleluya. Tuhan udah mau datang, saudara. Terlalu cepat dibandingkan untuk kita berubah. Takut saya, belum sempat nanti apa-apa kita datang dia. Saya tidak mau saudara tertinggal. Oleh sebab itu kalau saya berkhotbah hari ini, bukan untuk menyenangkan telinga manusia, supaya utang kita habis. Haleluya. Jangan berhutang darah kepada jemaat. Jangan berhutang nyawa kepada saudara. Tuhan ingin kekuatan cinta itulah yang membuat kita bertahan. Haleluya. Kalau ada kasih dalam hidupmu, kau bisa bertahan. Tak akan mencak-mencak. Terutama dalam menikah lah dulu. Mau kayak manapun model istri kita. Puji Tuhan, sudah nasibku untuk mengasihimu. Haleluya. Ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, untung dia buat begini. Supaya teruji cintaku. Kalau semua dapat yang baik-baik, gak ada masalah. Gak teruji cintamu. Semua yang baik, semua yang lembut, semua permintaan kita terpenuhi, gak teruji. Kadang-kadang kita perlu dilawan, biar teruji. Walaupun yang melawan itu melanggar firman. Kan gak ada yang berkata, tanduklah suamimu, kan gak ada kan? Malah tunduklah kepada, seperti kepada Tuhan. Gak ada ayatnya, tanduklah. Tapi sengaja kadang-kadang kita ditanduk. Kira-kira bapak-bapak mau ditanduk gak kira-kira? Tapi ketika saudara ditanduk, supaya engkau memiliki kasih yang teruji. Haleluya. Jadi jangan bilang, wah aku ceraikan kamu, karena kau melanggar firman. Efesus pasal 5. Bukan begitu saudara. Tuhan tidak mengajarkan hal yang demikian. Saya mau mengajak saudara biar bisa bertahan sampai kesudahan. Sampai putih rambut kita.
sampai hembusan napas terakhir kita. Senang melihat suami atau istri sampai hembusan napas terakhirnya. Kau ada di situ dan berkata, aku mengasihimu. Senang bisa melihat wajah istri sudah berkeriput, sampai berkeriput. Gimana kira-kira ini, kurang amin. Senang melihat suami sampai masa tuanya. Kasih tidak menggeser. Kasih bisa mempertahankan sampai masa tua, sampai putih rambut kita. Sampai hembusan napas terakhir kita. Kalau bisa yang menyaksikan gak usah orang lain. Biarlah istri kita dan anak-anak kita. Aku pergi ya ke sorga gitu. Teng, dek. Kalau mau gitu, pasti diizinkan Tuhan. Tapi saya belum mau gitu, saudara. Karena saya masih ingin melayani Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara kena COVID-19, gak akan bisa sempat itu. Anda berada di ruang isolasi. Mayat saudara pun dibungkus rapi. Diberangkatkan dengan protokol. Makanya jangan mati karena COVID ya. Jangan cobai Tuhan. Kalau mati, mati di luar COVID lah. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mati pun aku mati di luar COVID lah Tuhan. Biar datang teman-temanku paling gak melihat aku. Makanya supaya saudara terjaga. Bangun hubunganmu semantap mungkin dengan Tuhan. Jangan korslet dengan Tuhan. Apalagi suasana seperti ini, jangan korslet dengan Tuhan. Kita butuh pembelaan, kita butuh perhatian kasih sayang Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk menjaga, memelihara hidup kita. Tuhan rindu sebenarnya untuk memulihkan kita dalam segala sesuatu. Untuk apa tujuannya? Sekali lagi saya mau katakan, untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Alasan kenapa Tuhan ingin memulihkan keadaan kita, secara rohani kita harus segera terpulihkan. Saya mau katakan alasan pertamanya adalah karena kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan ingin mempercepat kedatangannya. Agar jangan banyak orang yang gugur. Kenapa tadi gugur? Karena tidak memiliki kekuatan kasih. Nggak mampu bertahan karena apa? Terjebak kepada musim dingin. Yesus mengajar kita untuk berdoa dalam Matius 24. Berdoalah. Apa yang perlu kita minta sama Tuhan di akhir zaman ini? Doa apa? Doa minta kaya, terlambat saudara. Walaupun kita perlu kekayaan. Yang paling perlu kita minta di sini dalam ayat 20 Matius 24. Berdoalah. Supaya waktu kamu melarikan diri itu. Jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat. Jadi yang perlu kita doakan akhir zaman ini. Untuk kita bisa terhindar dari malapetaka. Untuk terhindar daripada bencana akhir zaman ini,
jangan jatuh pada musim dingin. Jangan dingin secara rohani. Sebab itu akan merontokkan, membuat kita kehilangan berkat terbesar kita. Makanya saudara, kalau udah dingin rohani kita menghadapi zaman akhir, kan kasihan saudara. Gak usah kan jemaat hamba Tuhan pun kalau udah dingin, wah udah repot itu. Tak ada semangat lagi untuk melayani. Tak ada semangat lagi memperjuangkan orang lain. Alkitab mencatat kalau garam itu telah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan kembali? Gak ada lagi. Kecuali diinjak dan dicampakkan. Garam itu berguna karena masih asin. Kalau dia tidak asin lagi gak guna. Mau satu goni pun kalau nggak ada rasa asinnya lagi, kita masukkan ke gulai, ada guna. Garam itu berguna karena masih asin. Tuhan juga ingin saudara dan saya bertahan. Oleh sebab itu berdoalah. Jangan jatuh pada musim dingin. Haleluya. Masih semangat 45? Haleluya. Semangat 45. Apalagi sepertinya kita sudah diberi peluang untuk ibadah kembali seperti ini. Waduh, mari. Kesempatan bagi kita untuk mengajak orang lain untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali beribadah. Kembali mengasihi Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan, tidak mudah. Harus ada harga yang kita bayar. Mengikuti protokol-protokol kesehatan. Tapi saya rasa nggak masalah saudara pakai masker. Walaupun agak terganggu sedikit-sedikit nggak apa-apalah. Walaupun suara kita nggak bisa pelong nggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu hati kita yang rindu akan Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu hati kita bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Mungkin semua serba kurang. Saya selalu mengatakan kepada staf saya, serba kurang nggak apa-apa. Mungkin jemaat pun kemampuannya berkurang nggak apa-apa. Tuhan tahu hati mereka. Mereka mengasihi Tuhan. Ketulusan cinta kasih mereka kepada Tuhan itu lebih bernilai daripada nilai uang yang banyak. Maka selalu saya katakan, mari kita melayani Tuhan dengan kasih. Bukankah Alkitab mengatakan secara lahiriah kami makin merosot, tapi secara rohani kami dibaharui dari hari ke hari. Kalau jemaat merosot, pencarianmu merosot, saya tidak heran. Itu semua seizin Tuhan. Tapi secara rohani jangan merosot. Amin. Secara jasmani boleh merosot, nggak apa-apa. Tapi walaupun di tengah-tengah secara rohani merosot, adakah orang yang sukses? Ada. Adakah orang sukses yang secara jasmani merosot? Ada. Ada orang yang rohani, merosot rohaninya, tapi sukses. Itu jemaat di Laodikia. Adakah orang yang sukses merosot secara jasmani,
Tapi Tuhan berkati luar biasa, ada Ishak. Ishak menabur bukan pada waktu suasananya terlalu baik. Tidak. Dia menabur pada waktu terjadi kelaparan. Tapi karena dia mau nurut firman Tuhan, pada tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Itu kan Kejadian 26 kan? Tuhan menolong dia. Bukan saja mendapat berkat 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berkat sempurna, saudara. Dan Alkitab mencatat, kian lama, kian kaya. Bahkan puncaknya sangat kaya. Justru di tengah-tengah keadaan kemerosotan jasmani, dia diberkati kian lama, kian kaya. Ada. Tapi yang saya mau tekankan kepada saudara, jangan mengalami kemerosotan secara rohani. Maka Yesus mengajar kita, berdoalah. Ketika kamu mau menghindar itu, ketika kamu mau melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin. Supaya kita punya kekuatan untuk bertahan. Punya kekuatan menghadapi kesukaran dunia ini. Kalau saudara nggak kuat secara rohani menghadapi kesukaran dunia, putus asa. Kalau jemaat Tanjung Uban belum ada saya lihat yang putus asa nggak makan. Di luar sepengetahuan saudara, saya selalu pantau. Hanya Pak Gembala nggak mungkin datang ke pasar pagi lihat saudara semua. Salah satu saya proteksi kesehatan saya. Kenapa? Karena saya memang memiliki penyakit, riwayat penyakit bawaan kan. Diabetes. Ini yang paling dicegah saudara. Dijaga ketat supaya jangan kena COVID. Makanya saya harus kadang sembunyi. Sampai saya sembunyi di Sungai Jeram sebenarnya. Untuk menghindari. Udah hampir 1 bulan ini dari bank selalu telepon saya. Untuk ketemu, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa. Saya ulur-ulur waktu untuk menghindar. Tunggu selesai dulu. Isi permohonan doa hari-hari ini untuk gereja Tuhan. Kita harus minta sama Tuhan, aku mau disingkirkan Tuhan. Tolonglah aku. Supaya aku jangan terjebak pada musim dingin. Aku tidak mau gugur, aku mau bertahan sampai hari kedatangan-Mu. Yang kedua, jangan jatuh pada hari Sabat. Jangan terlambat artinya. Jangan terlambat menggunakan kesempatan. Selagi masih hangat rohani, persiapkan diri. Saudara kalau lagi semangat-semangat, apa aja yang diperintahkan Tuhan, mudah kita lakukan. Coba lagi semangat saudara rohaninya. Suruh apa aja, gampang. Suruh korban, gampang. Kalau udah dingin rohaninya suruh korban, langsung mulutnya bilang gini. Tapi kalau lagi semangat, tak usah diminta pun. Saya kan bukan 1 tahun saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Sudah lebih 30 tahun saya menggembalakan. Sudah lebih banyak umur saya melayani Tuhan dibanding umur kelahiran saya. Separuh lebih dari umur saya
sudah Tuhan rekrut untuk melayani Tuhan. Tapi semangat rohani itu kunci kekuatan untuk dimampukan melakukan firman Tuhan. Makanya kalau lagi semangat-semangat, harus gunakan semangat itu. Jangan sudah nggak bersemangat baru ingin aku mau melakukan firman. Aduh, udah nggak semangat, nggak ada kekuatan. Tapi kalau lagi semangatnya, apa saja yang diperintahkan Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terjun kau ke laut, ya Tuhan. Makanya orang kalau lagi semangat suruh baptis itu. Nggak akan komentar itu. Pak Hafi kalau udah nggak semangat suruh baptis, apa-apaan itu. Saya kan sudah dibaptis dulu. Coba lagi semangat. Saya pernah baptis di Batam. Waktu itu belum seperti sekarang Batam. Jadi jalan ke Tembes itu dulu masih hutan. Saya sering dapat monyet di situ di pinggir jalan. Karena sering dihadang kalau saya mau ke Batu Haji. Jadi sering monyetnya di situ rame-rame saudara. Jadi saya naik sepeda motor ketap. Ya. Ini monyetnya pura-pura pingsan. Saya bawa saudaraku. Saya pikir udah mati, rupanya masih hidup. Setelah sampai di Batu Haji, dia lari saudara. Itu saking hutannya. Jadi dulu saya baptis orang di situ. Lagi saya khotbah saudara. Ini banyak orang itu di pinggir jalan, jemaat-jemaat. Ya. Ada jemaat yang keras kepala. Asal disuruh bertobat nggak mau. Apalagi baptis. Tapi ketika saya khotbah waktu itu, khotbah saya tentang bagaimana supaya bisa masuk kerajaan sorga itu, harus percaya, bertobat, dan dibaptis. Saya kutip dari pertanyaan orang-orang yang mendengar Petrus berkhotbah. Apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, orang banyak itu bertanya kepada Rasul-Rasul, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus memberikan jawaban, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Jadi saya bilang, siapa yang mau masuk surga harus bersedia berbuat. Mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Petrus berkata, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dia tadinya nggak berpakaian baptisan, langsung lompat. Duluan ke air itu. Ketar katanya. Baptis saya katanya. Sambil nangis-nangis, oh Tuhan saya mau dibaptis. Ya. Dan nama orang itu kami bikin si bocor. Karena bocor terus. Tapi Tuhan jamah dia. Satu kali saya terkejut saudara. Setelah sekian puluh tahun. Orang ini meninggalkan kita. Nggak tahu kemana saudara. Tiba-tiba datang udah jadi pelayan Tuhan. Pendeta, saya sudah jadi pelayan Tuhan. Waduh, hati saya terharu saudara. Orang yang begitu keras, Tuhan ubah. Sekali lagi saya mau tekankan, kalau lagi hangat rohani, mudah orang melakukan firman. Makanya Tuhan tahu, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Kenapa Tuhan harus memulihkan kita? Supaya dia mempercepat kedatangannya. Yang kedua, mengapa Tuhan harus memulihkan kita?
supaya Tuhan menemukan kita menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang memiliki kekayaan rohani. Kesempurnaan adalah kekayaan rohani. Dalam Matius pasal 19, saudara, kita diberi pelajaran. Ada kehidupan yang sudah diselamatkan. Kalau Matius 19, saudara, dari 16, ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang?" Dengan kata lain, pemuda ini sudah sukses melepaskan diri dari segala dosa. Sukses. Dengan kata lain, dia sudah berhak untuk menjadi orang yang diselamatkan. Semua itu telah kulakukan. Apalagi yang masih kurang? Lalu Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Keselamatan sudah oke, saudara. Tapi Tuhan menawarkan poin yang kedua. Kesempurnaan. Pemulihan segala sesuatu. Itu namanya sempurna. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kesempurnaan di sini? Karena berbicara kesempurnaan di sini adalah berbicara harta. Supaya maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi kekayaan sorgawi itu kesempurnaan. Kalau saudara hanya selamat, Anda belum punya harta. Tapi kalau saudara sudah mencapai puncak rencana Tuhan, itulah hartamu, itulah upah yang tertinggi yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sempurna. Dengan kata lain, pemulihan tertinggi yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan, sampai kita menjadi sempurna. Yang dimaksud sempurna di sini, siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam keadaan hidup. Diubah dalam sekejap mata, kita terangkat. Orang yang mati dalam Tuhan, itu sudah lebih dulu. Tapi orang yang hidup sampai Tuhan datang, diubah dalam sekejap mata. Akhirnya sama-sama dengan orang mati, ketemu di awan-awan dengan Tuhan. Lalu turun ke bumi,
untuk mendirikan kerajaan sorga di bumi, kerajaan 1000 tahun lamanya di bumi. Kristus 100% menjadi raja di atas segala raja di bumi. Dan merantai semua, menangkap semua antikris. Saudara-saudara di dalam Tuhan, yang dimaksud pemulihan segala sesuatu sampai kita punya harta di sorga. Harta yang sesungguhnya masuk ke level yang tertinggi dari kehendak Tuhan. Itulah menjadi sidang mempelai Tuhan. Menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Inilah harta yang sejati. Dalam Injil Lukas pasal 12 memang berbicara tentang harta. Tapi saya mau katakan ada harta yang palsu. Tapi ada harta yang benar. Harta yang palsu, kekayaan yang palsu itu hanya milik orang-orang bodoh. Injil Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, berarti tidak mempunyai harta di hadapan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara dipulihkan sampai menjadi sempurna, supaya saudara disebut kaya di hadapan Allah. Jangan tertipu oleh harta yang palsu. Kita disejajarkan dengan orang bodoh. Setelah nyawa kita diambil, selesai semuanya. Dia tidak bisa membawa apa-apa. Terutama tidak masuk dalam hidup yang kekal. Tidak punya kekayaan sorgawi. Tapi kita bangga. Sekalipun kita tidak membawa apa-apa, tapi kita sudah punya harta di sorga. Haleluya. Seperti nyanyian kita itu kan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Inilah yang ku punya, yang mau taat dan padamu Bapa. Hati yang menyembah, Anda harus pulang ke sorga dengan membawa hartamu. Kekayaan sorgawi. Haleluya. Mungkin engkau miskin di dunia secara jasmani, tapi engkau harus menjadi kaya secara rohani. Biar ketika kau pulang ke rumah Bapa di sorga, engkau dapat melihat kekayaan yang engkau sudah simpan di sana. Dan engkau nanti akan berkata, waduh, tidak sia-sia apa yang kusimpan di sorga.
Tidak sia-sia semua yang kita lakukan sebagai menyimpan harta di surga. Kenapa kita perlu dipulihkan? Poin yang ketiga. Kenapa Tuhan belum datang sampai kita dipulihkan? Poin yang ketiga adalah supaya kita belajar memanfaatkan waktu. Manfaatkan waktu yang masih tersisa. 2 Petrus pasal 3. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Poin yang ketiga, manfaatkan kesempatan. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri. Akan tiba seperti pencuri. Bagi yang tidak siap setia, akan tertinggal. Tapi yang menghargai waktu-waktu menantikan Tuhan. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Orang yang mempergunakan waktu dan kesempatan untuk segera hidupnya dipulihkan, dia berarti mempercepat kedatangan Tuhan. Yang pertama, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, dia juga menyelamatkan orang lain. Supaya orang lain tidak rontok. Karena zaman akhir telah tiba. Ingat, kita punya tanggung jawab untuk mempergunakan waktu. Supaya segera dipulihkan. Agar Tuhan segera datang. Sehingga ketiga zaman akhir ini berlangsung. Kalau Tuhan cepat datang, banyak di antara kita yang tertolong. Tidak sempat gugur, tidak sempat dingin, tidak sempat tawar hati, tidak sempat murtad. Biarlah saat-saat kita menyala-nyala, Tuhan datang menjemput kita. Haleluya. Haleluya. Saat kita bertekun dalam ibadah semacam ini, biarlah dia datang menjemput kita. Saat kita melayani Tuhan, saat kita menjadi pemuji penyembah Tuhan, biarlah dia datang menjemput kita. Agar apa, saudara? Ketika dipercepat kedatangan Tuhan, banyak orang yang bisa bertahan. Tapi kalau diperlambat, saya mau katakan menghadapi COVID-19 ini, ada yang mengalami kebangunan rohani, tapi banyak juga yang murtad. Terutama yang paling banyak rontok bukan jemaat yang berhubungan dengan yang namanya hamba-hamba Tuhan. Ketakutan tidak makan. Makanya saya selalu melatih pengerja, kita harus siap. Mencangkol pun gak apa-apa. Yang penting kita bisa mempertahankan iman kita sampai kedatangan Tuhan.
Mungkin kita harus bekerja keras. Asal jangan kita berdosa terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Tapi bagi orang yang khawatir akan hidupnya, bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bagi orang yang tidak hidup bijaksana, ketakutan akan menyeret dia. Dan akhirnya kehilangan cinta akan Tuhan. Bersungut-sungut, mempersalahkan keadaan. Kenapa terjadi ini? Bahkan ada yang berkata, kalau kau Tuhan, kau biarkan kami. Kalau engkau Tuhan, kenapa kau biarkan kami kondisi seperti ini? Justru dibiarkan Tuhan, Tuhan mau tahu apakah saudara bisa bertahan sampai kesudahannya. Sore ini, jemaat Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara yakin saudara berharga? Haleluya. Pemuda yang kaya ini, di level pertama dia sudah tertolong. Dia terbuka untuk dikoreksi. Tapi di level kedua dia nggak tertolong. Untuk memiliki harta di sorga dia nggak mampu. Untuk tidak berbuat dosa dia mampu. Tidak berzina, tidak ini, tidak itu dia mampu. Tapi untuk memiliki harta di sorga dia nggak mampu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hati yang ingin terlepas. Kalau saudara mau kaya secara rohani, lepaskan yang di bumi. Anda boleh kaya, tapi hatimu tidak ditaruh kepada kekayaan. Hatimu tetap cinta Tuhan. Amin. Saudara boleh sukses, tapi cintamu bukan kepada kesuksesanmu, tapi cintamu kepada pemberi sukses itu kepadamu. Anda tidak mengasihi berkatnya, tapi Anda mengasihi si pemberi berkat itu. Haleluya. Kita cinta kepada si pemberi berkat itu. Jangan kita lebih mencintai berkatnya daripada si pemberinya. Dia akan cemburu. Dia akan berkata, aku yang beri. Seharusnya kau cinta sama aku, bukan kepada pemberianku. Tapi setan membalikkannya hari-hari ini. Orang banyak cinta kepada berkat-berkat Tuhan, tapi tidak cinta kepada si pemberi berkat itu. Mana lebih besar berkatnya dari si pemberinya? Tentu yang lebih besar itu si pemberi. Si pemberi hidup. Si pemberi pemeliharaan. Itulah yang kita besarkan dan kita tinggikan. Sore ini, kiranya jemaat Tuhan tetap mohon pertolongan Tuhan. Kita saling mendoakan, biar Tuhan kuatkan iman kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya mengajak saudara menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Dengan rendah hati, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan diri kita bangkit berdiri. Kita berkata kepada Tuhan, pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Dengan segala kerendahan hati kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau sembah Engkau. Kami mau Kau menebus kami Tuhan. Engkau masih bersedia memulihkan kami. Membaharui kami. Untuk kami tidak gugup, tidak gagal, tapi kami berkemenangan karena pertolongan Tuhan. Haleluya.
tinggalkan seorang pun. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan, tolong mereka. Amin. Kalau ada yang macet, buka jalan. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, jamah mereka. Sembuhkan mereka dalam pertolongan Tuhan. Secara khusus ada permohonan doa di mana anak-anak kami sedang mengikuti tes seleksi bersama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Hamba berdoa secara khusus, berikanlah mereka pertolongan, berikanlah jalan supaya mereka mendapatkan berkat anugerah dan keistimewaan. Berikan mereka kecerdasan lebih lagi, sehingga mereka bisa diterima sebagaimana adanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk mereka. Hamba juga berdoa ya seluruh jemaat Tuhan tetap diproteksi Tuhan, terutama menghadapi COVID-19. Baik mereka yang bekerja sebagai karyawan-karyawan, baik mereka yang beraktivitas di pasar, Tuhan jaga mereka. Di mana saja mereka beraktivitas, baik di Tangkuban, di luar Tangkuban, bahkan di luar negeri pun, Tuhan memberi pertolongan. Sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab mengistimewakan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa biar ibadah-ibadah yang akan datang juga berjalan dengan baik. Berikan hamba-Mu sebagai gembala kesehatan, untuk tidak terhalang datang ke Tangkuban untuk menyampaikan firman. Hamba berdoa untuk semua yang ada di altar ini, baik pemimpin pujian, para singer, pemain musik, semua pelayan-pelayan juga di luar altar. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Keluarga mereka Kau bahagiakan, nama-Mu ditinggikan. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, pemerintah yang ada dari mulai presiden sampai pemerintah yang paling rendah. Tuhanlah yang menolong, memberikan takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, sehingga semua berjalan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, kami mau pulang, kami bersedia menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke sorga, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihnya Bapa Surgawi, penyertaan dari Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah. Kita salam sehati saja, saudara. Karena sampai hari